Gue adalah satu-satunya dewa yang tersisa di dunia fana. Udah 20 tahun transmigrasi, gue udah gak tertandingi di dunia ini. Cuma gara-gara misi sistem belum kelar aja. Makanya gue masih ketahan di dunia fana. Dan belum bisa naik ke alam dewa. Pas gue balik ke sekte, setelah 3 tahun nyelesain misi di luar buat lapor, malah dituduh sama adik seperguruan kalau gue yang bunuh kakak seperguruan tertua. Dan nyolong pusaka suci sekte. Melihat guru yang jelas-jelas pilih kasih, ditambah kemarahan dari seluruh anggota sekte, gue langsung bertindak di depan umum. Si adik seperguruan manjai yang selalu dimanjain semua orang ini, langsung gue bantai di tempat. Sialan, cuma cowok manipulatif sok polos. Lo pikir lo itu tokoh utama cowok di novel roman Picisan? Murid durhaka. Berani-beraninya kamu ngebantai saudara Sapir Guru NNMU. Hari ini, aku sendiri yang akan membersihkan sekte dari parasit sepertimu. Guru langsung mengerahkan seluruh kekuatan sekte buat ngehabisin gue. Kalau emang maunya begitu. Sekte ini gak usah ada lagi sekalian. Kakak kedua, kakak udah bertahun-tahun merantau keluar. Kakak pertama dengan baik hati ngajak aku buat nyari kakak. Tapi kalau kakak gak mau balik ke sekte sih, gak apa-apa. Tapi tega-teganya kakak ngebunuh kakak pertama, terus merebut pusaka berharganya, mutiara pembalik surga. Kakak kedua, aku gak nyangka kakak ternyata sejahat ini. Dulu aku benar-benar buta, karena udah ngerasa deket sama kakak. Sekarang cepetan berlutut dan sujud minta maaf. Biar guru setidaknya mau ngasih kakak kematian dengan tubuh yang utuh. Padahal selama ini, kakak pertama baik banget sama kamu. Gak nyangka ternyata hati kamu sebusuk ini. Bener banget. Mutiara pembalik surga itu kan pusaka peninggalan ayahnya kakak pertama. Pusaka berharga yang diwariskan oleh ketua sekte terdahulu. Kakak kedua pasti udah lama ngincer itu, makanya tega ngebunuh. Kakak pertama itu orangnya paling ramah dan baik hati. Kok tega banget sih kamu bunuh dia? Murid durhaka, cepetan berlutut. Kamu udah ngebunuh murid utama kesayanganku dan ngerebut pusaka sekte. Semua itu disaksikan langsung oleh Xiao Zuan. Kamu mau membela diri kayak gimana lagi? Guru, sungguh malang kakak pertama, padahal dia begitu jenius dan berbakat. Malah tewas mengenaskan karena diserang secara licik oleh kakak kedua. Kalau saja aku tidak lari cepat, aku pasti sudah ikut tewas di tangannya. Guru, mohon tegakkan keadilan untuk kakak pertama. Xiao Zuan, kamu bilang aku yang membunuh kakak pertama? Memangnya apa buktinya? Bukti. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Itu buktinya. Sungguh tragis kakak pertama. Dia tidak gugur di tangan klan iblis, tapi malah tewas di tanganmu sendiri. Aku tahu kekuatanku. Sangat lemah. Tapi hari ini, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa ini, aku akan tetap menuntut keadilan untuk kakak pertama. Kakak kedua, kamu bukan cuma membunuh kakak pertama, tapi sekarang kamu juga berusaha mengintimidasi adik seperguruan kecil. Benar-benar kejam dan licik sekali. Guru, orang ini harus membayar utang darah dengan darah. Dia harus menebus dosanya dengan kematian. Murid tidak meminta hal lain, hanya ingin keadilan bagi kakak pertama yang tewas mengenaskan, serta adik seperguruan kecil yang terluka. Mohon berikan keadilan. Kakak kedua, kalau kamu mengakui kesalahanmu sekarang, aku akan memohon kepada guru agar membiarkan jasadmu tetap utuh. Anak telantar yang hampir mati di pinggir jalan dulu. Adik seperguruan yang kuperjuangkan dengan berlutut 3 hari 3 malam. Orang yang kupertaruhkan nyawaku untuk kuselamatkan dari klan iblis. Sekarang malah memeluk pria lain dan memintaku untuk mati. Keadilan. Guru dan juga adik seperguruanku yang baik ini. Keadilan yang kalian inginkan sebenarnya cuma sekadar mencari kambing hitam untuk kematian kakak pertama dan menjadikannya tumbal atas hilangnya pusaka suci. Soal apakah orang itu benar-benar pelakunya atau bukan, memangnya itu penting? Lancang. Sudah diambang kematian, masih berani menghasut orang-orang dan memfitnah orang lain. Ketua penegak hukum. Misi sistem tinggal mengisahkan langkah terakhir. Memutuskan semua ikatan duniawi. Ternyata inilah ikatan duniawiku. Guru, Anda tadi bertanya, apa ada hal lain yang ingin kukatakan? Kalian semua pada buta apa gimana? Kalian semua buta ya? Lin Shan, kamu beneran gak mau sadar juga? Guru, apa guru beneran cuma mau dengar omongan sepihak dari Xiao Zuan? Terus langsung ngehakimin aku. Sekte Pedang Junlan, tempat aku tumbuh besar di dunia ini.
yang udah ngerawat dan bimbing aku. Aku masih pengen ngasih kalian satu kesempatan terakhir. Lin Shan, aku juga masih mandang kamu yang tumbuh besar dari kecil di sini. Makanya aku ngasih kamu kesempatan buat ngakuin kesalahanmu sendiri. Harusnya dari dulu aku sadar sifat aslimu kayak gimana. Waktu Xiao Xuan baru pertama kali datang ke sekte Pedang Junlan dulu, kamu tega dorong dia ke jurang cuma gara-gara iri setengah mati. Sampai dia hampir kehilangan nyawanya. Aku pikir setelah kamu pergi berkelana bertahun-tahun, kamu bakal berubah jadi lebih baik. Gak nyangka, kamu emang dasarnya gak punya hati. Dan jahat sampai ke akar-akarnya. Jadi ternyata gitu. Dulu dia nutupin masalah itu bukan karena percaya sama aku, tapi cuma karena gak mau aib sekte kesabar keluar. Atau emang dari awal, dia nganggap aku gak penting sama sekali. Rasa percaya itu emang gak pernah ada. Kakak kedua, adik seperguruan kan polos dan baik banget. Kok kakak tega terus-terusan jahatin dia? Kalau kali ini adik seperguruan gak waspada dan gak cepet kabur, mungkin dia juga udah mati di tangan kakak, kan? Mungkin dia udah mati di tangan kakak, kan? Kakak kedua. Di seluruh sekte ini, cuma bakat kakak yang bisa tandingin kakak pertama. Kakak nyerang diam-diam dan bunuh kakak pertama. Apa karena kakak mikir kalau dia gak ada, bakal gak ada lagi yang bisa rebutan posisi pemimpin sekte selanjutnya? Kakak kedua, ngaku aja lah. Aku mohon. Aku yakin arwah kakak pertama di atas sana juga gak bakal tenang. Mohon sekte balas dendam buat kakak pertama. Dan tuntut keadilan buat adik seperguruan. Mohon sekte bela kakak pertama. Dan beri keadilan buat adik seperguruan. Mohon sekte bela kakak pertama. Dan beri keadilan buat adik seperguruan. Hubungan duniawi kita sudah berakhir. Saat bertransmigrasi ke novel ini, sistem langsung memberitahuku bahwa anak bulan Juli di dunia ini adalah si adik bungsu, Xiao Zui. Melihat situasi sekarang, dia benar-benar punya aura MC yang sesungguhnya, menyingkirkan aku dan KAKAK pertama, agar seluruh sumber daya sakti jatuh ke tangannya. Taktik yang cerdik, sekali dayung dua pulau terlampau. Sungguh anak emas takdir yang luar biasa. Guru, ini semua salah murid. Kakak kedua memang tidak menyukai murid sejak kecil. Pasti karena murid terlalu dekat dengan kakak pertama, sehingga mengganggu pandangan kakak kedua. Makanya dia tidak bisa menerima kakak pertama, dan sampai melakukan tindakan yang keterlaluan itu. Guru, tolong jangan salahkan kakak kedua lagi. Murid akan segera pergi jauh dari sekte ini, agar tidak mengganggu pandangan kakak kedua lagi, dan tidak akan pernah menyusahkan sekte lagi. Lin Shan, sekarang kamu masih berani menindas sesama murid. Hari ini, aku akan. Kakak kedua. Murid durhaka. Berani sekali kamu mencoba membungkam saksi di depan umum. Lin Shan, dasar iblis kejam. Hari ini, jika kamu ingin membunuh adik bungsu, langkahi dulu mayatku. Ketua sekte, sekarang kebenaran telah terungkap. Lin Shan awalnya membunuh demi merebut harta, mencelakai kakak pertama, mencuri pusaka suci sekte, dan sekarang, di depan mata kita semua, dia bahkan mencoba membungkam saksi. Cara-caranya sungguh sangat kejam. Benar-benar tidak manusiawi. Kejahatannya tak terampuni, dan dosanya benar-benar sudah tidak terhitung. Saya mengusulkan untuk menjatuhkan hukuman tertinggi sekte dengan menjebloskan pendosa Lin Shan ke dalam formasi kuno penakluk iblis pemusnah dewa untuk melebur jiwanya dan menghancurkan tulangnya agar dia menderita selamanya dari generasi ke generasi dan hancur lebur selamanya. Guru, mohon demi kakak pertama dan demi adik bungsu, tegakkanlah keadilan. Mohon ketua sekte tegakkan keadilan. Mohon tegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Emang lu MC-nya? Emang lu MC-nya? Hahaha, latihan 3 tahun. Sebenarnya, dia udah sekuat apa sih? Ngapain lu ketawa? Ketawa kenapa? Jelas gua lagi ngetawain kalian yang buta mata buta hati. Ngetawain kalian yang gak tahu diri. Ngetawain kalian semua yang cuma sekumpulan sampah.
Lin Shen, nyali lu gede juga ya. Berani-beraninya lu ngehina sekte pedang Junlan kami. Di mana murid penegak hukum? Kami siap menerima perintah, Ketua. Bunuh bajingan ini. Siap, laksanakan. Formasi pedang yang dibentuk oleh ratusan master ranah Jindan. Bahkan, kalau Lin Shen benar-benar udah masuk ranah Yuanyi, dia pasti gak bakal bisa bertahan. Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Kroco-kroco kayak kalian berani nyerang gua. Bagus, bagus, bagus. Kroco-kroco kayak kalian berani nyerang gua. Lu kultivator ranah Huasyan. Tua bangka, tadi lu yang merintahin buat bunuh gua. Lu udah ngebantai saudara seperguruan dan jatuh ke jalan iblis. Hari ini lu bakal mati. Bahan sisa yang dikasih sama sistem. Harta karun tingkat tinggi yang gak gua butuhin. Kapan gua pernah pelit? Selain murid-murid baru ini. Siapa di sini yang gak pernah nerima kebaikan dari gua? Cie. Kalian benar-benar sekumpulan kacang yang lupa kulitnya. Murid durhaka. Berani-beraninya lu ngebunuh ketua penegak hukum di depan umum dan bikin kekacauan di sekte. Hari ini, aku sendiri yang bakal bersihin sekte dari parasit sepertimu. Demi melenyapkan hama di sekte ini. Sok keras banget. Cuma punya kultivasi tahap awal ranah Huashen doang. Berani-beraninya lu teriak-teriak di depan gua. Di mata gua. Lu gak ada bedanya sama semut di bawah kaki gua. Semuanya keluar dari aula sekarang. Tuan muda turun tangan sendiri. Si iblis Lin Shen ini pasti bakal mampus hari ini. Ini sih namanya bener-bener berkhianat dan ngebantai saudara seperguruan sendiri. Orang kayak dia emang pantas mati. Cepetan lari. Buruan lari. Kening. Guru. Lin Jun. Tega-teganya kamu. Tega-teganya kamu bertindak sekejam ini sama guru. Tanpa asuhan dan didikan dari guru selama ini. Kamu gak bakal bisa ada di posisi sekarang. Kamu gak bakal bisa jadi kayak sekarang. Ternyata benar. Kamu benar-benar udah sesat dan jatuh ke jalan iblis. Tega ngebantai saudara sendiri dan bikin guru luka parah. Sama sekali gak inget masa lalu kita. Benar-benar gak punya otak dan perasaan. Kamu tuh masih manusia bukan sin. Cila, hang masa lalu. Tapi cuma gara-gara omong kosong sepihak dari si sampah Xiao Zuan itu, kalian tegang hakimin gue. Kakak kedua kalian yang udah mempertaruhkan nyawa demi sekte ini, yang udah berkorban tanpa batas, kalian mau langsung menghukum mati gue. Apa kalian pernah mikirin hubungan kita selama ini? Pernah dengerin penjelasan gue? Cuma gara-gara omong kosong sepihak dari si sampah Xiao Zuan itu, kalian tegang hakimin gue. Kakak kedua kalian yang udah mempertaruhkan nyawa demi sekte ini, yang udah berkorban tanpa batas, kalian mau langsung menghukum mati gue. Apa kalian pernah mikirin hubungan kita selama ini? Pernah dengerin penjelasan gue? Dasar sekelompok orang bodoh. Gak sadar kalau kalian cuma dijadiin mainan. Kalau gue emang beneran mau ngebunuh kakak pertama, apa perlu gue pakai cara licik kayak menyerang dim-dim? Guru kalian yang ada di ranah transformasi dewa aja, bahkan gak sanggup nahan serangan santai dari gue. Kalau hari itu gue emang ada di sana, dan berniat ngebunuh kakak pertama buat bungkam mulutnya, si Xiao Zuan yang cuma sampah di ranah Jindan itu, emangnya bisa lolos begitu aja dari tangan gue yang kalian sebut pembunuh ini? Mana mungkin dia bisa kabur hidup-hidup, terus lari balik ke sekte cuma buat ngasih tahu kalian, maaf, ini semua salahku. Ini semua emang salahku. Harusnya aku gak usah bertahan hidup.
Harusnya aku biarin kakak kedua bunuh aku pakai jurus tapaknya saat itu. Biar aku bisa mati bareng sama kakak pertama sekalian. Kakak kedua, sekarang situasinya udah kayak gini. Mending kakak akuin aja deh. Waktu kakak bunuh kakak pertama dulu, kekuatan kakak gak sekuat sekarang. Kakak pasti udah merebut manik penentang takdir milik kakak pertama. Terus diam-diam melatih jurus iblis yang kejam. Makanya tingkat kultivasi kakak bisa melesat secepat ini. Guru cuma lagi lengah saat itu. Makanya sampai bisa kalah gara-gara trik licik kakak ini. Lin Shai, sampai sekarang lu masih aja pinter banget bersilat lidah. Di umur 18 tahun, lu udah punya kultivasi sahabat ini. Kalau bukan, karena pakai cara sesat yang jahat. Mana mungkin lu bisa kayak gini? Bener banget. Emangnya lu pikir lu itu jenius yang cuma muncul 1000 tahun sekali? Atau 10.000 tahun sekali? Nggak usah nibul deh. Kakak kedua. Kakak kedua, kakak tega-teganya ngebantai ratusan murid di panggung penegak hukum di depan umum. Bahkan sampai ngebunuh ketua penegak hukum. Sekarang malah bikin guru luka parah kayak gini. Meskipun kakak emang tersesat dan kejerumus ke jalan iblis. Asalkan kakak tulus minta maaf sama guru, berlutut dan akui kesalahan, guru pasti bakal ingat masa-masa kebersamaan kita dulu. Pasti bakal maafin. Kakak, kenapa kakak harus terus-terusan bikin kesalahan dan bertindak sekejam ini sih? Suka banget yang ngelempar fitnah. Gua pengen lihat lidah lu ini. Dan juga mulut lu yang pinter ngomong ini. Masih bisa sok keras sampai kapan? Dasar Grente sok suci. Udah mau mati pun masih sempat-sempatnya acting di depan gua. Siapa yang kasih lu keberanian? Lu geluduk, lu juga seorang transmigran. And dikit nggak mungkin. Gua kan tokoh utamanya. Lu cuma karakter pendukung jahat sialan. Lu udah ngerebut takdir keberuntungan gua. Ngerusak hoki gua aja. Si penjelajah dimensi. Sistem cuma bilang kalau dia itu anak emas dunia ini. Olah, ternyata akar masalahnya di sini. Isekai jadi makhluk ampas kayak gini kok, bisa-bisanya jadi MC. Gini amat selera kehendak dunia ini, parah banget. Untung gue udah curi start berkembang. Kalau gue telat beberapa tahun aja, melihat taktik si MC manipulatif ini, bisa-bisa gue yang bakal diinjak-injak dan disiksa habis-habisan. Semua murid sekte pedang Junlan dengar perintah. Bangkit. Formasi pedang pembantai dewa. Bantai pengkhianat ini. Demi sekte kita. Turunkan titah tertinggi. Apa? Formasi pedang pembantai Dewa Sekte Junlan diaktifkan. Jangan-jangan ada invasi besar-besaran dari klan iblis. Lihat kilatan pedang dan cahaya emas di langit itu. Itu pasti fenomena dari formasi pedang pembantai dewa. Bahkan, kalau bukan klan iblis pun, pasti ada musuh luar biasa kuat yang datang. Pertempuran dahsyat kayak gini jarang banget terjadi. Mungkin cuma sekali dalam 1000 tahun. Kalau kita kesana buat nonton, siapa tahu kita bisa dapat keberuntungan. Dengan formasi pedang pembantai dewa kuno ini, meskipun cuma sisa formasi yang gak utuh, tapi buatnya bantai kamu yang cuma di tahap akhir transformasi dewa, itu udah lebih dari cukup. Sekarang, berlututlah dan sujud akui kesalahanmu. Sebagai gurumu, aku masih mau mengingat masa lalu kita dan membiarkan jasadmu utuh. Kalau tidak, hari ini juga aku akan melenyapkan jiwa dan ragamu sampai tak tersisa.
Masa 叶 lalu, 冰皇， Ye Binghuang. 你跟我提旧情。 Berani-beraninya lu bahas soal masa lalu sama gue. Dulu, waktu lu stuck di puncak Naskal Soul selama 100 tahun tanpa bisa maju sedikit pun. Siapa yang rela taruhan nyawa masuk ke area terlarang hutan Hongmen? Siapa yang hampir mati demi ngambilin rumput dewa transformasi buat lu? Kalau gak ada rumput itu, apa lu pantas berdiri di sini sekarang? Sambil sok berkuasa merintah-merintah gue sesuka hati. Aku kan gak pernah minta kamu buat ngelakuin itu. Semua itu murni kemauan kamu sendiri. Kamu sendiri yang rela. Gila sih. Bisa-bisanya kalimat gak tahu malu kayak itu keluar gampang banget dari mulutnya. Karena lo sendiri yang nutup semua jalan damai. Jangan salahin gue. Padahal, datanglah. Serang. Kakak kedua, lo bener-bener iblis. Tega-teganya lo ngarahin pedang ke saudara seperguruan sendiri. Lo bener-bener aib buat sek. Bahkan aib buat seluruh jalan kebenaran. Jikyuxue, buka mata lo lebar-lebar. Mereka duluan yang pengen gue mati. Lihat, kurang baik apa coba gue. Gue cuma bas tangan sama kaki gak guna mereka doang. Ini bukti gue masih kasihan sama mereka. Lin San, hari ini juga, bakal gue bikin lo hancur lebur jadi abu. Akhirnya, lo semua mau manggil 3 fosil tua itu keluar. Kartu as sekte pedang Yunnan buat sok jago di benua ini. Dot, kan cuma ngandelin 3 sesepuh yang lagi meditasi hidup mati di gunung belakang. 3 monster tua ranah tribulasi itu kan. Murid Ye Binghuang memohon dengan hormat kepada ketiga sesepuh agung untuk keluar dari pertapaan. Selamatkan sek kita dari kehancuran. Kami mohon, sesepuh agung, segeralah keluar. Bantai iblis ini. Kembalikan kejayaan sekte kita. Harga. Tekanan energi yang mengerikan banget. Apa ada yang lagi merobos tribulasi? Atau para sesepuh tingkat tinggi dari ranah tribulasi keluar barengan? Ini pasti dari sektor pedang Junlan. Sebenarnya, musuh luar biasa macam apa yang mereka tantang? Sampai-sampai kartu as terakhir mereka harus keluar. Cepetan, lebih cepet lagi. Momen langka ribuan tahun kayak gini gak boleh kita lewatin. Akhirnya, datang juga lawan yang pas buat ngasah kekuatan gue. Murid Ye Binghuang memberi hormat kepada ketiga sesepuh agung. 3 fosil tua dari ranah tribulasi. Kami kira sekte ini sedang diambang kehancuran. Sampai harus bikin keributan sahabat ini. Murid durhaka ini, Lin Shan, udah sesat ke jalan iblis dan ngebantai saudara seperguruannya sendiri.
Dia udah mengkhianati sek dan leluhur. Mohon sesepuh agung turun tangan. Tundukkan murid durhaka ini. Para sesepuh sekalian, harap redakan amarah Anda. Lin Shan ini, entah dapat warisan iblis dari mana. Kultivasinya ternyata udah mencapai tahap akhir transformasi dewa. Murid bener-bener bukan tandingannya. Satu sekte, dari atas sampai bawah, kultivasinya dihancurin total sama dia. Tolong, ketua, mohon keadilannya buat kami semua. Bajingan 10.000 lebih murid di bawah sana kekuatannya kamu hancurkan. Apa semua ini benar-benar ulahmu sendirian? Luar biasa, dengan usiamu yang semuda ini. Bisa mencapai tahap akhir transformasi dewa. Kamu memang layak disebut jenis langka yang cuma muncul sekali dalam ribuan tahun. Tapi sayangnya, jalan pikiranmu sesat. Kamu malah terjerumus ke jalan iblis. Berkhianat pada guru dan leluhur. Bahkan tega membantai saudara seperguruanmu sendiri. Dengan dosa sebesar dan sekeji ini. Apa kamu beneran pikir gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghukum kamu? Kalau emang niatnya mau ngefitnah, gampang banget ya nyari-nyari kesalahan orang. Bener-bener keras kepala. Sama sekali gak tahu diri dan gak mau tobat. Gila. Buset. Anak muda itu kok bisa-bisanya berhadapan sama tetua bayi yang udah di tahap akhir melewati kesengsaraan. Dan kekuatannya benar-benar seimbang. Gue kenal dia. Dia itu Lin Shan, mantan murid kedua dari sekte Padang Junlan. Beberapa hari lalu kan Bran gosip kalau dia nyerang kakak seperguruan pertama dari belakang demi merebut harta pusaka. Sampai-sampai diburu sama seluruh anggota sekte. Kocak banget. Dengan kekuatan Neri yang dia tunjukin barusan. Mana mungkin dia perlu main belakang cuma buat nyerang seorang murid. Itu mah sama aja kayak kaisar yang ngerampas permen dari bocah kecil. Bener-bener gak masuk akal. Haha. Orang-orang sekte Padang Junlan emang sekumpulan orang bodoh. Jenius tiada tanding yang cuma muncul sekali dalam sejarah. Malah disia-siain sama sekte sendiri. Sampai bikin dia balik arah buat nyeratain sektenya sendiri. Matanya buta, hatinya juga buta. Mampus, rasain tuh. Para tetua agung sekalian, iblis di dalam diri Lin Shan udah terlalu kuat, dan kekuatannya benar-benar aneh. Mohon bantu murid ini untuk maju bersama, dan habisi dia secepatnya, biar nggak jadi ancaman di masa depan. Menghadapi gembong iblis keji kayak dia, kita nggak perlu peduliin soal moral pertarungan satu lawan satu. Emang udah seharusnya begitu. Ayo gabung kekuatan buat bantai si iblis. Cuy, bener-bener gak tahu malu, bangsat. Lin Shan, Old Lin Shan. Mau sejenius apapun bakat lu, emang pengaruh. 4 ahli tingkat puncak udah turun tangan. Hari ini, mau tumbuh sayap pun lu gak bakal bisa kabur. Gualah penguasa takdir yang sebenarnya. Ini akibatnya jadi figuran jahat kayak lu. Haha, gak tahu malu. 3 tua bangka ditambah 1 ketua sekte ngeroyok dia. Cuma demi ngelawan 1 junior. Muka sekte Padang Junlan ditaruh di mana? Bener-bener bikin mata gua kebuka lebar. Gak tahu malu banget, bangsat.
Yang katanya warisan agung sekte Padang Junlan. Ternyata cuma segini doang. Sekali tepok langsung mati mah gak seru. Kayak kucing nangkap tikus, harus dimainin pelan-pelan. Melihat mangsa putus asa baru namanya seru. Lagian, si tokoh utama gadungan ini udah nahan diri lama banget. Harusnya sekarang lu udah ngeluarin kartu as lu kan? Sini, coba tunjukin ke gua sekuat apa plot armor tokoh utama lu. Sebenarnya sehebat apa sih mainan lu itu? Sekali tepok langsung mati mah gak seru. Kayak kucing nangkap tikus, harus dimainin pelan-pelan. Melihat mangsa putus asa baru namanya seru. Lagian, si tokoh utama gadungan ini udah nahan diri lama banget. Harusnya sekarang lu udah ngeluarin kartu as lu kan? Sini, coba tunjukin ke gua sekuat apa plot armor tokoh utama lu. Sebenarnya sehebat apa sih mainan lu itu? Bocah ini benar-benar mengerikan banget. Para tua bangka ini sekarang baru tahu rasa. Bocah ini jelas-jelas bukan penganut sekte sesat. Dia Bing Huang ini kerjanya ngapain aja sih? Bisa-bisanya dia bikin jenius sehebat ini jadi musuh. Tapi, nasi udah jadi bubur. Sekarang dia cuma bisa jadi musuh, bukan kawan. Kita harus kerahkan seluruh kekuatan buat habisi Ling Shan. Sekte Tianeng kami siap mengangkatmu jadi ketua tamu agung. Semua sumber daya bebas kamu pakai sesuka hati. Kamu bakal dapat perlakuan paling istimewa. Ngapain juga kamu masih bertahan di sekte buta ini? Gua Guik Sukamu. Siap mengosongkan posisi master gua buatmu. Menunggumu di sini, kawan muda. Sekte Padang Junlan ini benar-benar buta, gak bisa ngenalin naga sungguhan. Sudah sepantasnya mereka hancur lebur. Pemimpin aliansi agung ini Bing Huang udah nyerahin posisi agung ini ke tanganmu. Tapi lihat nih kelakuan kakak lu. Apa-apaan sih ini? Murid durhaka. Ini semua gara-gara lu. Mati aja lu. Murid durhaka. Ini semua gara-gara lu. Mati aja lu. Dada doang yang gede, tapi otak kosong. Gak tahu diri banget sih. Tetua, tolong aku. Berhenti. Lin Shan. Lepasin dia. Mungkin kita masih bisa bicarain ini baik-baik. Bicara baik-baik. Sejak kalian mutusin buat nyerang gue, udah gak ada lagi yang perlu dibicarain. Berhenti. Lu gak boleh bunuh gue. Gue kan gurumu. Lu gak boleh perlakuin gue kayak gini. Oh ya, terus pas gue bilang gak bunuh kakak seperguruan tertua, kenapa lu sama sekali gak mau percaya? Gue percaya sama lu. Guru yang salah. Guru beneran tahu kalau guru salah. Tolong ampuni guru. Berhenti, dasar keparat. Kalian sendiri yang nyari masalah. Lin Shan, dasar iblis gila lu. Tega-teganya lu berbuat kejam kayak gini ke guru sendiri. Lu bakal mati mengenaskan. Lu bakal diseret ke neraka lapis 18. Serahkan nyawamu. Serahkan nyawamu. Serahkan nyawamu. Mati aja lu sana.
Pemuda umur 20 tahun bisa ngalahin 3 monster tua tingkat kesengsaraan. Ini legenda hidup atau apa sih? Mulai hari ini, nama Lin Xiang bakal mengguncang seluruh benua. Tapi sayang banget, si jenius paling berbakat sepanjang masa. Hari ini, sepertinya kita bakal mati di sini. Ini formasi pelebur dewa iblis darah. Formasi terlarang kuno, kok bisa ada di sini? Lin Xiang ... lu beneran iblis. Gua nyesel banget, pas lu pertama kali masuk sekti dulu. Harusnya dari dulu gua tabas aja lu sampai mati. Dasar keparat nggak tahu diri. Lin Xiang, dasar lu iblis jahanam. Lu pasti bakal membusuk di neraka. Udah di ujung tanduk kayak gini, kalian semua masih aja sebodoh ini. Bisa-bisanya kalian berakhir mengenaskan begini. Kematian kalian udah di depan mata. Iblis keparat. Semua buktinya udah jelas. Masih mau ngelak lagi lu? Bahkan kalau gua jadi hantu pun, gua nggak akan pernah lepasin lu. Kakak kedua, lu bener-bener bikin gua kaget. Bisa-bisanya lu pakai kekuatan sendiri, hampir ngehancurin seluruh sekte pedang Junlan. Hebat, beneran hebat. Kalau bukan karena lu, kakak kedua, yang udah mati-matian, ngebantu gua ngelumpuhin mereka, ngebuat gua bisa masang formasi pemurni dewa iblis darah yang sempurna ini. Kayaknya gua masih harus nunggu beberapa tahun lagi deh. Lihat itu Nanpei. Ternyata beneran Nanpei. Semua usaha keras lu, perjuangan lu, dan balas dendam lu, pada akhirnya cuma jadi batu loncatan buat memuluskan jalan gua, si tokoh utama. Kasihan banget menyedihkan. Hormat kami, Tuan Muda. Guru, para kakak seperguruan. Gimana, kaget gak? Heran gak? Ternyata si cowok sok polos ini gak sesimpel itu. Bisa mengendalikan kubu hitam dan putih sekaligus. Menarik juga. Tapi, kalau mau jadiin gua batu loncatan, lu pikir lu pantes? Nggak akan. Nggak mungkin kok bisa. Ini Xiao Zuan. Xiao Zuan yang membunuh kakak pertama dan memfitnah kakak kedua. Kita semua salah besar. Kita semua sudah salah menyalahkan kakak kedua. Xiao Zuan yang sebenarnya iblis itu. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Padahal kamu kelihatan begitu baik dan lemah lembut. Kamu bohongin aku kan? Kamu pasti lagi bohongin aku kan? Xiao Zuan, kamu tidak boleh begini. Tega-teganya, kamu membohongiku seperti ini. Tega-teganya kamu. Murid durhaka. Bagaimana bisa kamu? Dasar sekumpulan orang bodoh. Aku hanya bicara asal-asalan saja. Dan meneteskan 2 tetes air mata. Tapi kalian semua malah percaya begitu saja. Bahkan kalian tidak sabar membantuku menyingkirkan jenius yang sebenarnya. Katanya sekte papan atas. Benar-benar konyol. Aku yang telah membawanya ke sini. Mataku benar-benar sudah buta. Sampai-sampai dipermainkan olehnya sesuka hati. Aku benci sekali. Ini hukum karma. Inilah karma yang sebenarnya. Aku Bi Binghuang adalah pendosa sekte ini. Pendosa, lihat apa yang sudah kamu perbuat. Fondasi sekte yang sudah berusia 1000 tahun. Hancur lebur hanya karena ulahmu sendiri. Kamu adalah pendosa abadi sekte ini. Jika saja 3 tetua kesengsaraan kita dalam kondisi prima, mungkin kita masih bisa mencoba melawan. Sekarang, kita hanya bisa menuai apa yang kita tabur. Sekte 1000 tahun ini, hari ini justru akan dihancurkan untuk menjadi energi bagi sekte iblis. Sayang, apa yang harus disesali?
yang benar-benar disayangkan adalah Ling Shan, sang jenius tiada tara sepanjang masa. Hari ini, dia juga tampaknya akan gugur di tempat ini. Inilah kerugian yang tak ternilai bagi umat manusia kita. Cepat kembali ke sekte dan laporkan. Tuan Muda Ras Iblis telah muncul. Tega-teganya masang formasi sesat kayak gini. Sepertinya ada rencana jahat yang sangat besar. Rekan-rekan sekalian, kaum iblis sudah sangat merajalela. Bertarung sendirian jelas bukan pilihan bijak. Aku usul, seluruh sekte yang ada di sini segera membentuk aliansi. Bersama-sama kita lawan ancaman iblis. Sudahlah, kak kedua. Dramanya udah selesai. Dan sekarang, saatnya ngirim kakak ke akhirat. Kultivasi dan energi darah kakak bakal jadi bahan terbaik buat formasi pemurni Dewa Darah Iblisku. Pertunjukannya emang udah kelar, tapi siapa juga yang bilang kalau pemeran utama di drama ini itu lu? Kak kedua, maafin aku. Ini semua salahku. Kalau waktu itu kakak nggak bawa aku ke sekte, aku pasti udah mati dari dulu. Bisa-bisanya aku nggak tahu balas budi. Dan malah tega perlakuan kakak kayak gini, aku pantas mati. Tamat sudah. Sekte kita beneran hancur total. Kita cuma menuai apa yang kita tabur. Hahaha. Ling Shan, lo bisa rasain ini kan? Kekuatan sebesar ini, berikutnya giliran lo. Formasi pemurni Dewa Darah Iblis ini adalah formasi terlarang dari zaman kuno. Bahkan, kalau lu udah di ranah transendansi, di dalam formasi ini, lu nggak lebih dari anak domba yang siap disembelih. Lu nggak bakal bisa lari dari takdir buat dilebur. Segala yang lu punya bakal menyempurnakan jalan iblis tertinggiku. Sepertinya cuma ini kartu as yang lu punya. Kalau gua terus ngikutin drama lu, bisa-bisa lu beneran ngerasa hebat, ya kan? Kalau begitu, coba kita lihat, apakah formasi kunomu ini sanggup menahan satu tebasan pedangku. Jadi, coba kita lihat, apakah formasi kunomu ini sanggup menahan satu tebasan pedangku. Tidak. Gak mungkin. Alam dewa. Ini beneran alam dewa. Sudah ribuan tahun. Akhirnya, alam dewa kelihatan lagi. Hari ini, gue bisa lihat sendiri seorang dewa ngebuka gerbang langit. Mati sekarang pun, gue gak bakal nyesal. Mati tanpa penyesalan. Ternyata alam dewa beneran ada di atas tingkat kesengsaraan. Itu bukan cuma omong kosong belaka. Bing Shan, dia sudah jadi dewa. Ranah kekuatan yang gak pernah bisa ditembus siapapun selama ribuan tahun. Gila, ini gila banget. Dia jenius nomor 1 sepanjang masa. Bukan cuma nomor 1. Catat dulu. Tulis semuanya, jangan ada yang kelewat. Hari ini, kita semua jadi saksi sejarah. Menyaksikan langsung kenaikan sang dewa sejati. Sekarang giliran gue. Sekarang giliran gue. Gak mungkin, ini gak mungkin. Gimana bisa lu jadi dewa? Gue kan karakter utama di dunia ini. Gue yang ditakdirkan memiliki senjata dewa. Cepetan, bunuh dia. Serang bareng-bareng, buruan. Lu jangan mendekat. Kakak seperguruan KE2... gue salah. Gue beneran minta maaf. Gue ngaku salah. Tolong ampuni nyawa anjing gue ini. Kita kan sama-sama transmigran. Harusnya kita saling bantu kan? Kakaklah karakter utama yang sebenarnya.
Gue cuma karakter antagonis figuran. Gue akuin itu. Mulai sekarang, gue bakal jadi anjing peliharaan kakak. Kalau kakak suruh gue ke timur, gue gak bakal berani ke barat. Kakak seperguruan kedua, bukan Dewa Agung. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Gue salah, gue benar-benar salah. Sialan. Seumur hidup, hal yang paling gue benci itu orang bermuka dua. Rasain akibatnya, karena berani fitnah gue. Rasain akibatnya, karena berani pura-pura melas. Rasain lo. Makanya jangan jadi gerente manipulatif buat ngegoda orang. Ini akibatnya, karena lo berani-beraninya ngefitnah gue. Rasain, makanya jangan hobi playing victim. Mampus lo. Rasain akibatnya, kalau jadi gerente yang hobi bikin drama. Orang yang selama ini mati-matian kita jebak. Padan kakak seperguruan kedua yang mau kita bunuh. Ternyata adalah Sang Xianzun sendiri. Bagaimana bisa kita memperlakukan beliau seperti itu selama ini? Apa saja yang sudah kita perbuat selama ini? Xianzun, tolong selamatkan sekte kami. Tolong selamatkan kami. Kami tahu kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Maaf, kami benar-benar minta maaf kepada Anda. Kami cuma hilaf saat itu. Kami dibutakan oleh iblis Xiao Zuan itu. Mohon belas kasih Anda, Xianzun. Kasihanilah kami. Tolong selamatkan kami, Xianzun. Kalian sendiri yang cari mati, jadi terima saja akibatnya. Dasar sekumpulan manusia nggak tahu dilindung. Masih punya muka kalian memohon padaku. Benar-benar ngelunjak ya. Habiskan sisa hidup kalian di neraka. Sekte kalian sudah hancur. Kultivasi kalian juga sudah musnah. Kalian yang dulu selalu memandang rendah orang lain, pasti punya banyak musuh kan? Sisa hidup kalian nanti akan dihabiskan dengan tersiksa dalam penghinaan, balas dendam, dan penyesalan yang tiada akhir. Ini baru karma yang pantas buat kalian. Tinggi selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi akhir. Berhasil menghabisi anak emas takdir di dunia ini. Kultivasi meningkat ke tingkat dewa emas Daluo. Pilihan misi baru. Pilihan 1, naik ke alam dewa untuk memulai babak baru. Pilihan 2, kembali ke bumi untuk menaklukkan Liu Ruyan.